Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif dengan 2011-02-10. pada saat ini saya berada di Masjid Jamiat Taluk yang terletak pada Jalan Taluk, Kecamatan Banu Ampur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Masjid ini didirikan oleh Haji Abdul Majid pada tahun 1860. Masjid ini berukuran panjang 13 meter dan lebar 13 meter. Pada mulanya, masjid ini beratapkan ikuk dan bangunannya menggunakan kayu. Sebelumnya, masjid ini sudah banyak mengalami perubahan atau renovasi, sempat mengalami kerusakan parah yang terjadi pada tahun 2007 yang diakibatkan oleh gempa. We were all good, love was plenty. Now look at the cause, love is down me. I love the way I move differently, homie. When I'm around you, I don't even gotta rain, homie. It's such a shame. You should be a cool fool, but I still wanna see you, boy. Everything gon' change now. Masjid ini dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah, dan di samping saya ini terdapat sebuah beduk. Pada mula pendirian dari Masjid Jamiat Taluk ini, beduk ini sangat berfungsi sebagaimana mestinya, yang berfungsi sebagai tempat penyeru panggilan sholat. Tetapi pada saat sekarang fungsi beduk tidak digunakan lagi oleh masyarakat, sehingga telah digantikan oleh sound system atau mic. Yang saya dengar dari bahan bacaan saya terkait dengan masjid Taluk ini, Jamiat Taluk ini, kan di pekarangan masjid ada kolam gitu, Bu. Kolam, dan di samping kiri ada juga kolam. Sebelumnya kolam itu berfungsi sebagai tempat wudhu ya, Bu. Ya, kan ada pakai tempat mandi gitu, tempat duduknya kan ada tuh keran kan, ada keran. Iya. Kolam itu cuma tempat buang air sudah berwudu, itu kan. Tapi pada masanya kolam itu berfungsi sebagai tempat wudhu atau gimana, Bu? Sebelum ikan-ikan ini masukkan ke dalam kolam, Bu. Itu yang ini Oh, yang besar ini dijadikan sebagai tempat wudhu. iya dulu. Iya. Kalau itu di aliran sholat kurang, orang mandi, kita kan udah pakai kurang. Jadi dari pemeliharaan ikan ini, ternak ikan ya, itu hasil dari penjualan ikan itu dananya gimana dilarikan, Bu? Sebagai tempat Dulu kan tetangga untuk dari negara. dari ini ada orang baru barang Sebenarnya kalau terkait dengan aturan masjid ini gimana, Bu? Apakah ada konsekuensinya? Ya memang seperti Ibu jelaskan tadi kan, di dalam kolam itu kan ada ikan, dan terisi banyak ikan tuh. Mungkin ada dari pengunjung tanpa dia sadari, tanpa dia melihat bahwa ada aturan yang terkait dengan penangkapan atau pemancingan ikan di kolam ini. Apakah ada konsekuensi? Misalnya sanksinya itu, misal kalau dia memancing ikan, ada sanksinya berupa uang, atau memang ikan itu sudah diberi doa-doa gitu terkait dengan perilakunya itu. Misalnya kayak ikan larangan gitu. ada kan orang itu masalahnya yang nanti orang nggak mau. Hanya itu yang saya tanyakan, sedikit banyaknya yang saya tanyakan. Semoga dengan yang tanyakan ini bermanfaat juga lah buat Ibu kan.
untuk kedepannya, dan saya pun masih banyak belajar kepada Ibu terkait dengan masjid Jami Talur ini, Bu. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Arsitektur yang dimiliki masjid ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh corak Minangkabau. Masjid tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi masjid juga berfungsi sebagai tempat sarana pendidikan bagi masyarakat di sana. Bahkan menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke masjid ini. Pada ruangan masjid terdapat 5 buah tiang utama. 4 diantaranya membentuk denah bujur sangkar dan 1 tiang berada di tengahnya. Bentuk tiang kubus pada bagian bawah dan persegi 8 pada bagian tengah, dan puncaknya berbentuk pelipit. Pada bagian depan di dalam masjid bisa kita lihat terdapat mihrab atau mimbar porselin yang berhiaskan bunga dan stiliran daun-daunan yang berukuran 7,5 x 3 meter. Mimbar ini berangka 1926. Pada bagian samping masjid yang terletak di tepi jalan, terdapat kolam ikan dan plang yang menjelaskan bahwa masjid ini telah dikategorikan ke dalam cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Agam. Baiklah, mungkin hanya itu saja vlog singkat dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi tentang masjid ini, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.